Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kembali kepada kesucian seperti yang bayi yang lahir dari ibundanya, bayi yang tidak ada dosanya. Bila ia meninggal pada hari-hari itu, maka surga tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين وبهديه يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Patut kita bersyukur akan nikmat Allah, nikmat kehidupan dan nikmat iman, sehingga kesempatan yang Allah berikan ini menjadi modal awal kita untuk menghadapnya di yaumul mahsyar kelak nanti. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil awwalin wal akhirin, imamil muttaqin, nabi yang selalu merindukan kita. Semoga kita juga berselawat kepada beliau dan merindukannya. Walau tak pernah berjumpa dalam dunia, semoga bersua di mahsyar kelak nanti. Amin rabbal alamin. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah di penghujung atau di awal bulan Syawal ini paling tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah walitukmilul iddata. Kita sudah menyempurnakan bilangan-bilangan Ramadan, yang di hari itu tidak semua orang dapat berpuasa penuh. Ada orang pula yang sudah meninggal sebelum Ramadan. Maka alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk berpuasa dengan sempurna. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, dengan segala kekurangan puasa kami, kekurangan keikhlasan kami, ya Allah, terimakanlah amal-amal kami, ya Allah. Yang kedua, syukur karena kita sudah masuk dalam Idul Fitri, artinya kembali kepada kesucian seperti yang bayi yang lahir dari ibundanya, bayi yang tidak ada dosanya. Bila ia meninggal pada hari-hari itu, maka surgalah tempatnya. Yang ketiga, syukur kita karena kita masih hidup pada hari ini untuk melanjutkan ibadah 11 bulan yang akan datang. Artinya Ramadan yang telah kita praktekkan mampu menahan hal-hal yang Allah halalkan di siang hari, maka harusnya lebih kuatlah kita menahan dari apa yang Allah haramkan setelah ibadah Ramadan. Kalau pada bulan Ramadan kita tidak mengatakan hal-hal yang tidak baik, man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayada' ta'amahu wa syarabahu. Orang yang tidak meninggalkan perbuatan dan ucapan yang kotornya, Allah tidak butuh dia menahan makan minumnya. Harusnya pada hari-hari ini pula kita tidak mengatakan perbuatan kotor, tidak mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Semua yang keluar dari mulut kita adalah madu yang dinikmati oleh semua orang. Ucapan kita membahagiakan, perbuatan kita bermanfaat, apapun yang kita kerjakan menjadi kesan terbaik bagi orang yang menikmatinya. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hadir dengan at-tasyri'. Allah berikan panduan-panduan kepada kita. Panduan itu disebut dengan asy-syari'ah, yang secara bahasa artinya jalan untuk menuju air. At-tariq al-mustaqim, jalan yang lurus menuju air. Kenapa demikian?
karena air adalah sumber kehidupan. Jadi orang yang menuju air seakan-akan menuju sumber kehidupan. Maka oleh karena itu orang yang patuh akan panduan Allah Subhanahu wa taala, laksana orang hendak mengambil air. Air untuk lepaskan dahaga, air untuk alat bersuci, air sebagai sumber kehidupan. Maka hadirnya kita di masjid ini seakan-akan menghidupkan ruh kita, menghidupkan nyawa kita, menghidupkan jiwa kita. Jadi oleh karena itu hidup itu bukan hanya jasadiah, tapi lebih dari itu hidup ruhiyah. Bahagia jiwa kita itu jauh lebih penting di samping kehidupan badan kita. Betapa banyak orang yang hidup badannya tapi mati jiwanya. Maka oleh karena itu jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mana bentuk orang yang hidup jiwanya, dia bisa merasakan kebahagiaan, bisa merasakan ketenangan. Maka oleh karena itu panduan Allah Subhanahu wa taala ini paling tidak ada 3 hal. Yang pertama disebut dengan al-ahkam al-i'tiqadiyah, panduan-panduan keyakinan. Jadi hidup ini jemaah rahmatullah dengan keyakinan, dan meninggal pun dengan keyakinan, menghadap Allah pula dengan keyakinan. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Berilmulah kamu, pahamilah kamu bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhala al-jannah. Orang yang mengatakan la ilaha illallah detik-detik sebelum meninggalnya, surgalah tempat kembalinya. Satu kalimat yang sederhana tapi dia sangat mencakupi seluruh lini kehidupan kita. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, hadir kita ke masjid semata-mata karena iman. Maka Nabi mengatakan, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu lihat orang yang senang bolak-balik ke masjid, katakanlah itu orang yang beriman, karena hadirnya di tempat ini itu adalah dorongan iman. Kita bisa ke rumah paman kita, bisa ke rumah adik kita, tapi sebelum kita ke rumah mereka, kita lebih dulu mampir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kalau kamu datang ke rumahku, aku lebih tahu apa sajian yang cocok untuk jiwamu. Maka orang yang datang ke rumah Allah, keluar dari rumah Allah, hadir ketenangan, hadir ketentraman, hilang kegalauan, hadir kebahagiaan. Inilah satu oleh-oleh yang tidak ada di rumah yang lain. Berbahagialah orang yang ketika dia bahagia di rumah Allah, nanti waktu dia sengsara pun di rumah Allah, Allah akan memberikan semua kebutuhan yang dia butuhkan. Maka jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, al-ahkamul i'tiqadiyah ini apa? Al-muta'alliqah bi dzatillah wa sifat. Orang yang mengenal Allah, mengenal sifatnya, mengenal asma-nya, ya. Orang yang yakin ada pahala dan dosa, ada hidup setelah mati, ada pertemuan di yaumul mahsyar kelak nanti, di hari dikumpulkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tidak ada guna harta dan anak-anak kecuali orang yang hadir menghadap dengan membawa hati yang salim, hati yang sehat, hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati yang bersih itu adalah modal utama menghadap Allah. Karena kita tidak menghadap dengan badan, karena badan kita akan hancur binasa di alam kuburan nanti. Tapi berbahagialah orang yang membersihkan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kazzabat Thamud bitagwaha idh ba'atha ashqaha. Berbahagialah orang yang bersihkan jiwanya. Maka Idul Fitri bersihkan jiwa.
hilangkan semua penyakit jiwa, hilangkan rasa dendam dan amarah, sambungkan hubungan satu rahim. Mungkin dulu ada orang yang tidak kita ngomong karena satu lain hal, bersihkan, lupakan, bukakanlah lembaran-lembaran yang baru. Jadi jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, fa'fu wasfahu, maafkanlah mereka dan bukakanlah lembaran yang baru. Ada orang sudah maafkan tapi masih lembaran lama. Masih ingat kita masih ingat lembaran yang lama. Memang dia sudah maafkan tapi belum bisa membuka lembaran yang baru. Jadi oleh karena pada hari ini, nah ini kita lihat, ini buku atau kitab. Nah dulu lembaran, buka lembaran yang baru, masih bersih. Nah inilah, maka senyum kita senyum yang plong, berasal dari hati yang sangat dalam. Maka oleh karena itu tidak cukup dengan fa'fu, tapi wasfahu, maafkanlah dan bukakanlah lembaran-lembaran baru. Seakan-akan baru bertemu dengan saudara kita, baru ketemu, masih hangat pertemuan kita, masih hangat persaudaraan kita. Itulah makna wasfahu, bukakanlah lembaran yang baru. Maka jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kenalkanlah bahwa mengenal fahala, mengenal dosa dan seterusnya, agar kita melakukan sesuatu betul-betul mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, yakin bahwa ada kehidupan yang abadi setelah kehidupan yang sementara. Hidup dunia ini walaupun panjang pasti akan berakhir. Maka oleh karena itu jemaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, nah ini kita pelajari dalam bab al-aqidah al-fiqhul akbar, pemahaman yang sangat besar tentang itu. Maka jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, syariah mengajarkan bahwa Allah haqq, Allah adalah benar. Ya. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah, meyakini bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian meyakini bahwa annal insana ghaira mukhallad, yakin bahwa tidak ada manusia yang abadi. Setiap kita yang hidup pasti akan mati. Ya, jadi oleh karena itu teman rahmati Allah, kita yakin idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal sudah tiba, tak cepat tak pula telat, tepat on time, mesti harus berangkat. Rela atau terpaksa, senang atau bahagia, setiap orang yang hidup pasti akan pergi menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk yang itulah kita harus bersiap-siap, karena tak ada orang yang tahu di mana, kapan, bagaimana. Maka berbahagialah orang, kata Nabi, aksiru zikra hadimal ladzat, perbanyakkan olehmu untuk selalu mengingat kepada yang menghancurkan semua kenikmatan. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, kebahagiaan kita, kebahagiaan hari ini dan kebahagiaan nanti. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Di antara mereka ada yang berdoa, ya Allah, berikan kami kebahagiaan dalam dunia, ya Allah. Ada anak kami anak yang baik, istri kami dan suami kami suami istri yang soleh solehah. Harta kami harta al-abrar, harta yang baik, harta yang menghantarkan kami ke masjid. Ada tetangga kami tetangga yang baik, ya Allah. Teman-teman kami orang yang baik. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya Allah, nanti pula kami mendapatkan kebahagiaan surga, tempat kembali kami, ya Allah. Wa qina adzaban nar, jangan sampai kami mampir ke dalam neraka, ya Allah. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim fahab li taubatan waghfir dhunubi fa anta ghafir dzambil azim. Ya Tuhanku, memang dalam surga aku tak patut, tapi dalam neraka aku pun tak sanggup, ya Allah.
Ya Allah, maafkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Engkaulah pengampun dosa-dosa yang besar. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, di selesai bulan Ramadan dan di bulan Syawal ini kita terus mendoa bimbingan Allah Subhanahu wa taala agar istiqamah, konsisten. Di Ramadan ada tarawih, di luar Ramadan ada salat malam, ada salat tahajud. Di Ramadan ada sedekah, di luar Ramadan juga pun kita bersedekah. Semoga berpuasa di dalam Ramadan terhadap yang halal dan kita mampu berpuasa dari hal-hal yang haram di luar Ramadan. Allah berikan kita kemampuan dan kekuatan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Tanpa pertolonganmu ya Allah tidak ada daya dan upaya. Yang kedua teman rahmati Allah, al-ahkam al-khuluqiyah, bimbingan panduan akhlak. Karena orang yang paling baik akhlaknya. Karena baginda sallallahu alaihi wasallam Allah sebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi satu panutan, teladan akhlak mulianya. Bagi siapa ya Allah? Bagi orang yang beriman kepada Allah, bagi orang yang beriman hari akhir, dan orang yang menyebut nama Allah dengan sebanyak-banyaknya. Kalau kita menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya, bagindalah sebagai panutan kita dalam hidup kita, dalam keluarga kita dan muamalah kita. Beliaulah referensi yang paling utama. Maka di rumah kita ada buku tentang sirah nabawiyah, kita buka keseharian kita. Kenapa? Karena bukti kerinduan kita kepadanya. Kita buka hadis-hadis beliau, surat seakan-akan surat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senang membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu guru saya mengatakan, "Saya ini senang baca hadis." Kenapa Ustaz? Karena setiap saya baca qala Rasulullah, mesti saya bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah rahmati Allah, bacalah walau hanya satu hadis satu hari. Buktikan kerinduan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Berselawatlah kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat Allah Subhanahu wa taala adalah taburan rahmah. Salawat malaikat adalah istighfar, dan salawat kita sebagaimana diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rugilah orang yang tidak berselawat kepada beliau. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bicara akhlak, tentu kita bicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang sempurna. Karena orang yang masuk surga itu adalah, kata Nabi, taqwallahi wa husnul khuluq. Orang yang baik takwanya dan baik akhlaknya, itulah kuota untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena di surga itu orang tentu berakhlak baik, bahasa baik, ucapan baik, ya. Allah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ya, bayan al-fadail al-wajib at-tahalli biha. Jadi tentang fadilah yang kita berhias dengannya. Kalau kita pakai baju yang baik untuk menghias tubuh, betul ya? Baju lagak kan untuk menghias tubuh. Akhlak itu untuk menghias jiwa. Bagaimana butuh badan dihias, sebegitu butuhlah jiwa itu untuk mendapatkan perhiasan. Jangan sampai baju kita cantik dan terhias bagus, tapi jiwa kita tak terhias. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, at-tahalli, berhiaslah biha dengan akhlak yang mulia. Maka kata pepatah, al-umam wal akhlaqu ma baqiyat, in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Satu masyarakat akan tegak dan makmur bila masih menjunjung akhlaknya. Tapi kalau akhlaknya sudah sirna, runtuhlah masyarakat itu.
Maka anak-anak kita jemaah rahmat kita ajarkan masuk rumah dengan salam. Ada saudara, ada anak handai tolan berjabat tangan, ini tantemu, ini pamanmu, ini dan sebagainya. Untuk apa? Kita ajarkan akhlak yang baik. Orang tidak butuh kepada harta kita, tidak butuh kepada kekayaan kita, tapi mereka sangat bahagia dengan akhlak dan budi pekerti kita. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, walaupun badan sudah dimakan tanah, tapi akhlak yang baik pasti akan dikenang jua. Jadi orang mengenang bukan badan kita, tapi yang mereka kenang adalah akhlak dan budi pekerti kita. Secangkir kopi maknanya akan bernilai bila dengan teman yang kita senangi. Kadang-kadang orang kalau minum kopi dipanggil temannya, kenonjak aja kopi deh. Kenapa? Senang, bahagia. Jadi teman yang baik itu teman yang berakhlak yang baik. Jadi jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah maknanya bahwa hiasan yang paling penting dalam hidup kita, hiasan akhlaqu al-karimah. Amma Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka faqad bayyanat asy-syari'ah al-islamiyah annahu la tafadul bainan nas illa fi ta'atillah wa husnul khuluq. Bahwa agama menjelaskan tidak bisa kita melampaui manusia kecuali dalam hal ketaatan kepada Allah dan karena akhlak yang baik. Itulah yang luar biasa. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia itu orang yang paling takwa hatinya, dan dalam hadis orang yang paling baik budi pekertinya. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, takwa ada di hati. Akhlak bisa dilihat dalam tingkah laku dan perbuatan, perkataan dan ucapan. Jadi oleh karena itu hadirkan kehidupan kita yang berakhlakul karimah. Allah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, la fadla li arabiyyin wa la a'jamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada lebih orang Arabkah, orang Ajamkah, kecuali karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang bertakwa itu kata Imam Ibnu Hajar, fondasi 4. Takwa itu kata beliau tawadhu. Orang bertakwa rendah hatinya, tidak sombong adanya, merasa sebagai hamba yang sama dengan yang lain. Tawadhu, takwa, qaf, qanaah. Orang bertakwa merasa cukup apa yang Allah berikan. Keluar kalimat alhamdulillah dalam setiap langkah yang dia langkahkan. Alhamdulillah, sebentar alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah menghiasi bibirnya. Ini orang yang bertakwa. Apapun makanan, minuman, kendaraan, alhamdulillah. Orang bertakwa wara, menjaga dari hal-hal yang dosa, menjaga karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa itu takwa ya yakin pada Allah bahwa apapun yang kita kerjakan dipantau oleh Allah, direkam untuk nanti akan diputar kembali. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira. Jadi ini kitab aneh juga, ini kok ada semua. Nah, orang muka kok ada semua nih, kok tebal kali. Mereka akan heran. Kenapa semua perbuatan, ucapan tertulis, terekam semuanya. Jemaah rahmati Allah, maka orang-orang baik senang karena semua kebaikan terekam. Dalam sendirian, dalam keramaian, semua amal terekam. Orang yang tidak baik susah karena semua kejahatannya terekam.
Jadi oleh karena itu teman-teman rahmatullah, berbahagialah kita yang beribadah kepada Allah, baik dalam sendirian ataupun dalam kebersamaan. Kama Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu al-ahkam al-khuluqiyah. Maka al-khuluqiyah teman rahmatullah itu dari kata khalqun, kha lam qaf. Jadi pertama kalau kita baca khalqun artinya penciptaan. Kalau kita baca khuluqun artinya budi pekerti. Kok bisa satu sama hurufnya? Dalam bahasa Arab disebut dengan jinas. Mana jinas? Sejenis, hurufnya sejenis. Kha lam qaf. Kalau kita baca khalqun, penciptaan. Apa makna? Bahwa kita ini makhluk yang Allah ciptakan secara bertahap. Wajah kita hari ini kalau kita lihat di cermin ya, itu wajah yang sudah dibentuk 50 tahun yang lalu, kecil, besar, oh masya Allah. Lama kita wajah seperti ini ya. Bisa kita seperti ini setelah lewat waktu yang lama ya. Iya, begitulah akhlak dibentuk, butuh waktu yang lama. Itu menjadi orang yang dermawan dari kecil, dibimbing, didik, nanti bagi-bagi teman ya. Nah, kenapa? Karena membentuk akhlak lamanya sama dengan membentuk tubuh lamanya. Tak mudah orang yang bisa tawadhu, orang memegah maham yang payah untuk menjadi orang yang mudah maafkan. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Beo-beo ka maham, beo-beo ka bengi. Sudah biasa. Membiasakan itu akhirnya sudah menjerah daging. Dan untuk mengubahnya butuh waktu yang lama. Maka biasakan kita berlapang dada, memaafkan. Untuk apa? Agar terbentuk karakter yang baik. Nah, ada orang yang susah marah. Ada orang yang cepat marah. Kenapa? Karena pembiasaan. Ala bisa karena biasa. Itu jika menandrokan sudah kita bentuk, lama-lama menjadi begitu. Maka oleh karena itu hendaklah kita mencoba memperbaiki. Even the best can be improved, kata orang. Walaupun yang terbaik kan masih bisa untuk ditingkatkan lagi. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga apa? Al-ahkam al-amaliyah. Jadi panduan-panduan dalam muamalah, dalam amaliyah. Amaliyah baik ibadah kah, muamalah kah, dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana caranya. Khudhu anni manasikakum, kata Nabi, ambillah dariku bagaimana cara manasikmu. Sallu kama ra'aitumuni usalli, sallalah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka oleh karena itu dipandu karena manusia serba keterbatasan, Nabi adalah sebagai panduan. Maka oleh karena itu jemaah rahmatullah, hadirnya Nabi sebagai rahmat. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Nabi itu rahmat. Rahmat bagaimana? Nabi yang membacakan ayat-ayat. Nabi bacakan ayat tenang, tenteram. Orang kalau mendengar ayat Quran bisa tenang, ini jiwanya bersih. Didengar ayat makin lama makin tenang, enak. Kalau dibacakan dalam salat tenang, terbawa, masya Allah. Jadi itu bukti bersihnya hati, bisa menikmati kalam Allah. Dan teman rahmati Allah, orang yang bisa menikmati kalam Allah, ya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ijabah doanya makbul. Lalu apa? Wa yuzakkikum, Nabi yang membersihkan akhlak yang tidak baik, mengajarkan mana yang baik, mana yang tidak baik, bagaimana kita berinteraksi dengan orang tua. Baginda sallallahu alaihi wasallam bila datang Halimatus Sa'diyah, orang yang pernah menyusuinya, dan itu ibu bagi Nabi, ibu susuannya. Ya, Nabi bila datang Halimatus Sa'diyah, ya, maka disampaikan, ya Rasul, itu Halimah. Nabi ambil ridaknya, ambil taruh ridaknya itu
agar duduk di atasnya Halimatus Sa'diyah. Masya Allah, begitu hormat Nabi kepada seorang ibu, hatta kepada ibu susuannya. Bagaimana dengan ibu kita? Sudahkah kita memberikan penghormatan yang sempurna kepada mereka? Ibu yang tak akan tergantikan, ayah yang tidak ada duanya, mereka yang telah melahirkan. Hari ini kita bisa seperti ini karena jasa mereka yang tak akan terbayarkan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah katakan, aku telah perintahkan kepada manusia akan beribadah kepadaku dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Orang tua yang tak akan tergantikan. Ke ujung dunia manapun kita pergi, ke barat, ke timur, utara, selatan, tak akan tergantikan orang tua kita. Jadi kepada mereka yang masih hidup, hendaklah kita berbakti. Mereka yang sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, berdoakanlah mereka, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku. Sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka sayang kepadaku ketika dulu waktu masih kecil. Jadi jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ibadah al-amaliyah. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga di penghujung bulan Ramadan dan kita sudah masuk bulan Syawal ini semakin meningkat amal perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hidup yang paling baik hidup yang dekat dengan Sang Pencipta. Maka inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, hidupku matiku hanya semata-mata karenamu ya Allah. Itulah yang membuat kita bahagia setiap langkah yang kita gerakkan, ucapan yang kita ucapkan, kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم: طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما. ويقول: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيل انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم:
طوبى للمخلصين.